Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatrah TV, pada video kali ini kita akan mencoba membahas cerita dari sejarah Islam yang sangat terkenal dari masa ke masa. Cerita tentang salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Salah satu dari kisah sang khalifah yang terkenal adalah kisah tentang masuknya Umar ke dalam ajaran Islam, yang insya Allah akan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Islam dan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Inilah kisah tersebut, Umar bin Khattab, singa padang pasir yang luluh hatinya. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah, yaitu tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Umar adalah anak dan pemuda yang dididik dengan keras oleh ayahnya, sehingga didikan inilah yang menjadikan dia seorang yang keras saat dia beranjak dewasa. Dalam banyak riwayat, Umar digambarkan sebagai seorang yang tinggi besar dan memiliki kaki yang besar juga, sehingga langkah kakinya akan terdengar bergetar saat Umar berjalan. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Umar adalah sahabat Abu Jahal, musuh Rasulullah dari bangsa Quraisy. Pada masa jahiliyah, Umar juga dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras seperti kebiasaan kaum kafir Quraisy di masa itu. Umar tidak akan segan-segan untuk menyiksa seseorang yang diketahui mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW saat itu. Umar adalah ketakutan umat muslim saat itu dengan segala reputasi yang dimilikinya. Selain itu, Umar bin Khattab menikahi banyak wanita dan memiliki banyak anak yang banyak. Akan tetapi, sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Umar terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan karena kecerdasannya inilah, Umar bin Khattab menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Dan hal ini menandakan bahwa Umar bin Khattab memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan di atas rata-rata para pemimpin kaum kafir Quraisy di saat itu. Diketahui Umar bin Khattab baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, dan pada saat itu Umar berusia 27 tahun. Di antara banyak riwayat mengenai kisah Umar bin Khattab memeluk agama Islam, riwayat yang paling terkenal berasal dari Anas bin Malik. Dikisahkan pada suatu hari, di saat kebencian Umar kepada Nabi Muhammad SAW sudah sangat memuncak, dikarenakan di saat itu ajaran Nabi Muhammad sudah sangat meresahkan kaum kafir Quraisy. Muhammad sudah memecah belah persatuan kaum kafir Quraisy dengan ajaran-ajarannya. Dan kalau ini dibiarkan, tentu saja eksistensi Muhammad akan menghancurkan ajaran-ajaran peninggalan leluhur kaum kafir Quraisy. Dengan pedang panjangnya, Umar melangkahkan kaki besarnya dengan cepat menuju ke rumah sang Nabi. Namun di tengah jalan, Umar mendengar kabar yang sangat mengherankan dan membuat Umar kaget. Umar mendapatkan berita bahwa adiknya Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam dan mengikuti ajaran Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Umar yang sangat membenci ajaran Islam dan bahkan hendak membunuh Muhammad, langsung melangkahkan kakinya untuk menuju rumah Fatimah, adiknya. Dengan kemarahan dan juga kebingungannya, Umar berjalan ke rumah Fatimah, adiknya, untuk mengetahui kebenaran dari cerita tersebut. Sampainya di depan rumah tersebut, Umar berhenti dan mendengarkan sesuatu yang sama sekali belum pernah didengar sebelumnya. Dan tentu saja masih sangat asing di telinganya, terdengar dari dalam rumah Fatimah. Dan suara itu adalah suara dari Khabab, teman Fatimah dan Syahid, yang membacakan lembaran surat Al-Quran dari Rasulullah SAW untuk Fatimah dan juga Syahid. Dengan rasa penasaran bercampur amarah, Umar mengetuk rumah Fatimah dengan keras. Mendengar hal tersebut, Fatimah, Syahid,
dan juga Khabbab ketakutan dan berusaha menyembunyikan lembaran Al-Quran tersebut agar tidak diketahui oleh Umar. Umar pun memaksa masuk ke dalam dan berbicara dengan nada keras kepada Sa'id. Umar menanyakan kepada Sa'id apakah benar dia telah berkhianat dan memeluk agama Muhammad, yaitu Islam. Sa'id pun menjawab, Umar, apa pendapatmu jika ada agama yang lebih baik dari agamamu? Mendengar itu, Umar pun semakin tak terkendali. Umar memukul adiknya Fatimah hingga jatuh dan mendorong Sa'id hingga jatuh ke tanah dan hendak membunuhnya. Fatimah bangun dan dengan tenang mengucapkan kata syahadat kepada Umar. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Kami telah menerima Islam walaupun kau tak suka. Mendengar itu, Umar menghentikan kemarahannya kepada Sa'id. Umar berdiri dengan lemas seolah tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi. Dirinya tidak percaya bahwa dia baru saja akan membunuh saudaranya sendiri. Umar juga tidak percaya bahwa adiknya sendiri telah menjadi pengkhianat dengan mengikuti ajaran Islam. Di tengah penyesalan dan kebingungannya, Umar melihat sebuah lembaran terjatuh di tanah yang entah apa itu sangat menarik perhatiannya. Dengan ketakutan, Fatimah mengambil dan menggenggam erat lembaran itu dan melarang Umar untuk membacanya. Tapi karena terus memaksa, akhirnya Fatimah menyerahkan lembaran itu kepada Umar. Umar duduk dan dengan pelan membaca lembaran tersebut ayat demi ayat. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pengasih, yang bersemayam di atas ars. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama terbaik. Membaca lembaran surat Toha tersebut, Umar bergetar hatinya dan dengan kecerdasannya mulai memahami tentang kebenaran dari ajaran Muhammad SAW. Umar berkata, apakah aku bisa bertemu dengan Muhammad sekarang? Dan Khabbab pun menjawab, tentu saja Umar, karena kau ada dalam doanya. Dalam doa Rasulullah berkata, ya Tuhanku, berikan dukungan kepada Islam dengan salah satu dari kedua orang ini yang lebih engkau cintai, Abu Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Dan beliau benar-benar mengatakannya. Umar segera bergegas menuju ke rumah sang Nabi untuk menemui beliau. Dan melihat kedatangan Umar bin Khattab dari dalam rumah dengan pedangnya, para sahabat Nabi yang berada di sana merasa kebingungan dan ketakutan karena mengetahui reputasi Umar yang selama ini merupakan penentang Islam nomor 1. Kemudian Hamzah yang juga merupakan sahabat Umar berkata kepada para sahabat, kenapa kalian khawatir? Jika Allah menghendaki kebaikan baginya, ia akan menerima Islam. Jika tidak, maka akan mudah bagi kita untuk membunuhnya. Buka pintunya. Saat Umar masuk, terjadilah perselisihan di antara Umar dan Hamzah yang akhirnya ditengahi oleh kedatangan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itulah Umar berkata, ya Rasulullah, aku datang untuk bersaksi bahwa aku percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan aku percaya pada apa yang dibawanya. Mendengar itu, para sahabat lega dan kebahagiaan tampak terpancar dari wajah mereka. Umar bin Khattab, salah satu pemimpin kafir Quraisy, salah satu orang yang paling ditakuti di kota Mekah di masa itu, telah masuk Islam seperti apa yang sudah didoakan Rasulullah selama ini.
Mereka pun meneriakkan kata takbir secara serentak dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, Umar memberitakan keislamannya kepada seluruh penduduk kota Mekah, termasuk kepada para sahabat kaum kafir Quraisy. Umarlah orang yang memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang dilakukan selama ini. Hingga sejak saat itulah agama Islam disebarkan secara terang-terangan oleh Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah, Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad SAW hingga sepanjang umur Nabi Muhammad SAW. Saat kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar dibaiat untuk menjadi khalifah selanjutnya. Sahabat Fatrah TV, demikian tadi sedikit cerita dari banyak cerita tentang Umar bin Khattab yang melegenda hingga saat ini. Semoga cerita ini dapat memberikan kebaikan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hidayah dan istiqomah terhadap ajaran Islam senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, seperti hidayah yang dilimpahkan kepada Umar bin Khattab, sang singa padang pasir. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.